Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama gua, Deris. Oke, di segmen kali ini gua akan menceritakan 3 cerita horor yang berbeda yang kalian kirim lewat email ke gua. Nah, penasaran sama ceritanya? Tonton terus videonya. Oke teman-teman, gue mohon dukungannya dari kalian ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Dan apabila kalian punya cerita-cerita horor, entah itu pendakian, cerita horor lainnya, kirim aja ke email yang ada di deskripsi. Yang pertama, panggil aja inisialnya N. Ini kejadian di 2020, tepatnya di bulan Februari. Jadi si N ini pulang kerja shift 2 itu jam 11. Dia dari pabrik pulang shift 2 sekitar jam 11. Nah, sewaktu dia pulang, dia mampir dulu nyari makan karena merasakan si N ini lapar. 15 menit kemudian dia langsung pulang dikarenakan buru-buru untuk gimana ya, dia tuh ngerasa bahwa dia belum melaksanakan sholat isya. Dia pun langsung bergegas ke rumah. Dari tempat makan tadi ke rumah lumayan jaraknya. Nah, di waktu perjalanan itu dia pun udah merasa gimana ya, kayak ada bakal kejadian yang aneh. Setelah 30 menit berlalu, dia pun sampai ke rumahnya. Nah, setelah sampai di rumahnya, dia langsung bergegas untuk membersihkan badan. Nah, ini dia awal mulanya jadi teror. Dia membersihkan badan, bersiap-siap untuk wudhu. Nah, jadi posisi rumahnya itu kan 2 lantai, sedangkan kamar dia di lantai 2. Dia naik tuh menuju ke kamar. Setelah melakukan yang tadi, bersih-bersih badan, gue jelasin dulu ya posisi kamarnya. Jadi posisi kamarnya itu menghadap kamar dia ya. Jadi jendela itu bawahnya tuh udah gimana ya, nggak ada buat space, buat apa ya, buat jalan gitu, buat apa gitu, nggak ada. Jadi pas buka jendela itu emang udah ke bawah langsung. Nah, ukuran jendelanya itu panjang ke bawah, jadi seukur kalau dari lantai itu ke lutut tingginya. Nah, masuk tuh si ini, siap-siap untuk sholat. Dia mulai melakukan sholatnya. Ya biasalah orang gimana ya, orang sholat biasa takbir, Allahu Akbar. Nah, di rakaat pertama pun dia udah merasa ada yang janggal.
kayak ada yang ganggu. Lanjut ke rakaat kedua, mulai hati dia tuh mulai gimana ya, kayak ada yang merhatiin dia terus. Singkat cerita, pas tasyahud akhir selesai, kan baca salam tuh ya, assalamualaikum warahmatullah. Iko nengok ke kanan ya. Pas dia nengok, dia kaget. Langsung kan di hatinya itu langsung duk. Dia kaget. Kagetnya ada kepala buntung yang posisinya gini. Nah, di situ dia lumayan lama ya, langsung kayak ininya, kagetnya itu beneran apa enggak. Secara logika kan bahwa emang enggak ada yang space buat ini ya, si jendela itu emang langsung ke bawah gitu, namanya posisi di lantai 2. Nah pas itu kagetnya lumayan 1 menit dia bengong mikirin itu beneran apa enggak. Pas ini dijelasin lagi gitu, ternyata benar, emang itu ada, bahwa itu kepala buntung, posisi mata melotot sambil ngeliatin dia, posisi gini miring. Nah di situ dia selesai langsung salam beres, berdoa pun ya tenang, tergesa-gesa, nggak percaya bahwa kok lagi sholat sampai diteror. Setelah salam kedua dia langsung zikir, doa sambil merem, nggak percaya bahwa apa yang dia lihat barusan. Nah setelah beres zikir 5 menit kemudian dia nengoklah ke kanan lagi, ternyata udah nggak ada. Cerita yang kedua, nah panggil aja dia H. Jadi ini kejadian pada tahun 2021, tepatnya di bulan April. Ini kejadian di pondok pesantren. Nama pondoknya nggak bakal gue sebutin ya, mohon maaf. Nah di malam itu dia melakukan rutinitas semacam yaitu rutinitas pengajian sehabis isya sampai jam 10. Setelah beres rutinitasnya santai, ya ngopi-ngopi lah sama teman-teman yang lainnya. Setelah melakukan itu dia tertidur. Nah dia tidur di jam 12-an mungkin ya, itu ketiduran dia. Di jam 3 ada yang bangunin. Pas dia bangun udah gak ada siapa-siapa di majelis, ditinggalin sama teman-temannya. Nah pas dia mau keluar majelis ada sosok hitam berbulu gede tinggi. Pas dia ngeliat dia kaget, sebengong. Pas diperhatiin kok itu matanya merah, hitam, gede, berbulu. Nah dia langsung lari ke kamar, ngebangunin
teman-temannya sambil teriak, Tolong, tolong, tolong. ngebangunin temannya. Pas ngebangunin, dia balik lagi untuk melihat sosok itu. Ternyata oke, cerita yang ketiga. Panggil aja dia D. Ini kejadian di tahun 2013. Gue kurang tahu ya. Dia nggak nyebutin bulannya sama tanggalnya juga ya. Jadi dia tinggal di perkampungan. Yang namanya perkampungan ya, pasti banyak tempat-tempat, belum banyak rumah-rumah kayak di kota gitu. Suatu ketika di malam hari, dia kumpul sama teman-temannya nongkrong. Itu di jam 9 malam. Ya namanya nongkrong biasalah, main gitar, ada yang main gitar, ada yang main kartu ya, zamannya tahun segitu main kartu, nggak ada yang main game, itu nggak ada. Singkat cerita, udah mulai bosan tuh main kartu, main nyanyi-nyanyi, main gitarnya gitu kan, main alat musik yang lainnya. Ada yang mulai nanya, mulai topik obrolan, ngobrol masalah gaib. Ngobrol, sepanjang obrolan itu ada salah satu temannya, si D itu, yang nggak percaya bahwa nggak ada makhluk gaib. Apaan sih ngobrolin kayak gitu? Gak percaya gue. Dari dulu juga gak percaya gue bahwa emang adanya makhluk kayak kuntilanak, pocong itu. Apaan? Gak ada itu. Yakin lu percaya adanya makhluk kayak gitu? Kagak lah. Dari dulu gak pernah gue liat-liat kayak gitu. Gak percaya gue. Udah tengah malam, jam 12 atau jam 1 malam, lu ikut sama gua. Ikut kemana? Mau ngapain ikut-ikut lu? Mau buktiin? Gak percaya gua, udah gua bilang gak percaya. Ya udah, lu ikut aja dulu. Ntar kita ke tempatnya. Singkat cerita, jam 12:30 di tengah malam itu, si D lagi janji si temannya, ayo, katanya lu nggak percaya, ayo kita buktiin. Ya udah, ayo, kalau emang ada mah buktiin. Nah, si D ngajak ke hutan. Memang ya di desa dia tempat itu angker, benar-benar ya makhluk kayak gitu, benar-benar jelas ada, banyak. Mungkin 15 menit kemudian berjalan tuh kan, sambil ngobrol-ngobrol, tetap temannya itu nggak percaya. Nah, dia ke tempat itu berdua ya, nggak sama teman yang sebelumnya. Itu kan nongkrong tadi lumayan lah, ada 8 orangan. Dia berdua menuju ke tempat yang si D maksud, ya bisa dibilang hutan sih ya, di tengah-tengah hutan. 15 menit kemudian
temennya si D mulai ngerasa perasaannya mulai gak karuan. Ada tuh lagi jalan fokus, yang lewat sekelapatan merah. Di situ mulai percaya bahwa memang ada makhluk gaib. Nah, pas di situ temennya itu ngajak pulang, temennya si D. Oh, udahlah, balik lagi aja yuk ke bocah. Udah, gak usah ngapain sih ngelanjutin kayak gini ya. Ini tengah malam berdua kan. Katanya lu pengen tahu. Ada makhluk-makhluk kayak gitu. Lu katanya pengen percaya, pengen tahu. Ayo gua ajak terus. Tanggung. Bentar lagi. Nah, dipaksa kan supaya ikut dia. Tetap dia ditarik tangannya, suruh ikut. Tanggung, bentar lagi. Nah, di situ 10 menit kemudian nyampe ke lokasi. Pas nyampe, tiba-tiba ada yang nyekek. Pas dicekek kan, dua-duanya dicekek. Itu berdiri tinggi, merah, rambut panjang, hancur mukanya, muka hancur. Nah, temannya si D sampai nangis. Dia udah gak bisa ngomong bahwa emang ada makhluk kayak gitu. Si D bilang, Udah, jangan dilawan. Gimana? Percaya kan bahwa ada makhluk gaib? nah di situ temennya itu gak bisa diam, jadi ngelawan cekekan si kuntilanak itu. Udah pasti kuku-kukunya itu kan ada panjang, tajam. Pas dia nggak bisa gerak itu, ini kegores si lehernya temennya si D. Si D bilang, udah lemesin, jangan dilawan. Dia merem, si D merem. Si D nanya, Gimana? Masih gak percaya juga? Udah, ini gimana ini ngelepasinnya? Udah. Lemesin aja. sambil dalam hati si D itu dia baca-baca doa yang dia bisa, yang dia hafal. Nah, setelah baca-baca doa itu, gak lama kemudian cekekan yang tadinya makin kencang langsung pas. Gak lama kemudian sayup-sayup si itu pun pergi. Setelah kejadian itu, temannya si D percaya bahwa ada makhluk gaib